buat kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita sampai sekarang. Kita masih dianugerahkan kesehatan. Kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Seperti biasa, kaum pria akan membaca ayat yang berangka genap dan kaum wanita akan membaca ayat yang berangka ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ucapan Syukur. Kaum pria 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena aku atas segala yang anugerahkan kepada kamu dalam Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian Kristus yang telah ditunjukkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak dikurangkan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menunjukkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak percaya pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus bahwa kita adalah setia. Amin. Jadi demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Kita akan belajar bersama tema pada pagi hari ini, yaitu always be grateful, yaitu kita harus selalu bersyukur. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, kepada siapa tujuan ucapan syukur kita tertuju, teman-teman? Ya, tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, surat Rasul Paulus yang pertama ini kepada jemaat di Korintus adalah merupakan salah satu dari ketiga surat yang menjadi sentral atau menjadi pusat pemberitaan Rasul Paulus dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditulis oleh Rasul Paulus ini yaitu kitab 1 Korintus, ditulis pada tahun kurang lebih 56 Masehi. Ini tahun penulisan dari kitab 1 Korintus ini. Nah, salah satu yang melatar belakangi Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus ini terdapat di ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Salah satu alasan Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus. Coba teman-teman baca di ayat 11 dan juga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, inilah yang melatar belakangi Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus. Dia mendengar dari keluarga Chloe bahwa jemaat-jemaat yang ada di Korintus, mereka mengadakan masuk dalam golongan-golongan. Jadi dikatakan aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus. Nah, sebenarnya maksud dari penginjilan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus bukan ini, teman-teman. Tapi ketika dia mendengar bahwa jemaat-jemaat di Korintus terjadi seperti ini, makanya dia menulis surat 1 Korintus ini. Nah, Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus ini ketika dia berada di Efesus. Nah, jadi kita belajar dari Rasul Paulus, dari ke-13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia selalu mengungkapkan rasa syukurnya. Nah, sedangkan kita lihat dalam konteks ini, Paulus bersyukur bukan karena pelayanannya yang sukses, teman-teman. Tapi dia bersyukur diawali dengan kata syukurnya kepada surat yang pertama ini, justru karena dia melihat bahwa ada perpecahan, perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus. Tapi Rasul Paulus selalu menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa syukur ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam bagi kehidupan Paulus maupun bagi kehidupan saya dan teman-teman pada pagi hari ini. Jadi di dalam Alkitab kalau kita melihat, kata bersyukur ini ditulis sebanyak 59 kali, sedangkan kata syukur ditulis sebanyak 126 kali di dalam Alkitab. Jadi begitu banyak kata syukur dan dianjurkan kepada manusia untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Jadi yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur, teman-teman? Mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, terdapat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengapa kita harus bersyukur? 1
Silakan satu orang bacakannya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu adalah kehendak Allah yang dikehendaki Yesus Kristus bagi kehidupan kita manusia. Ada banyak kehendak Tuhan untuk kita lakukan, teman-teman. Salah satunya adalah bersyukur. Jadi berbicara tentang kehendak berarti ini adalah suatu keharusan yang Tuhan inginkan supaya manusia lakukan, supaya anak-anaknya lakukan. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah menonton sebuah video singkat yang menunjukkan seorang pria kaya. Dia duduk di dalam apartemen sambil minum kopi, dia duduk dan dia melihat ke jendela, dia melihat keluar. Ada seorang pemulung lewat. Dia berkata bahwa saya bersyukur karena hidup saya pas-pasan, karena hidup saya berkelebihan. Saya bersyukur saya masih bisa makan enak, kemana-mana menggunakan mobil. Itu yang dikatakan oleh seorang pria kaya itu. Dan kita melihat bahwa orang yang sedang memulung itu, teman-teman, orang miskin, ketika dia sedang memulung, tiba-tiba lewat mobil ambulans. Dia berkata juga, saya bersyukur meskipun saya miskin, tapi saya masih tetap dalam keadaan yang sehat. Saya tidak seperti orang itu yang masuk dalam mobil ambulans, masuk ke rumah sakit. Dia mengungkapkan rasa syukurnya, teman-teman. Kemudian kita di dalam video itu juga terlihat seorang yang ada dalam rumah sakit. Ketika dia menghadap jendela keluar, dia melihat banyak kuburan, teman-teman. Dia berkata bahwa saya bersyukur meskipun saya sakit, tapi saya tidak menjadi salah satu penghuni dari kubur itu. Saya masih tetap hidup, saya masih bisa bernafas. Jadi melalui video singkat ini kita melihat bahwa hanya orang mati yang tidak bersyukur, teman-teman. Selama masih hidup, itulah waktu untuk kita bersyukur. Rasa syukur ini tidak dilihat dari keadaan dan situasi yang dialami. Bukan hanya orang kaya yang bersyukur, tapi lihat orang miskin pun bersyukur, orang sakit pun bersyukur, teman-teman. Jadi dalam kehidupan kita tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Selama masih hidup pun kita masih bisa bangun. Itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan yang harus kita naikkan, teman-teman. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, seperti ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita harus pergunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, bukan hanya keadaan kita baik-baik saja. Meskipun teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, hal itulah yang sangat mudah untuk kita bersyukur ketika kita baik-baik saja. Tetapi lihat, ketika sebaliknya keadaan kita tidak baik-baik saja, akankah kita tetap bersyukur, teman-teman? Atau sebaliknya kita bersungut-sungut? Teman-teman, ada perkataan atau peribahasa yang mengatakan, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan kita bahagia. Banyak orang kaya tapi dia tidak bersyukur, teman-teman, karena banyak tuntutan dalam kehidupannya, tidak pernah merasa puas. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk bersyukur kita bersyukur every time, teman-teman, di segala waktu, segala suasana, segala kondisi. Firman Tuhan ini juga mengajarkan saya bahwa dalam kehidupan kita, inilah yang harus kita lakukan yang paling penting, teman-teman. Ketika bangun tidur, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Kemudian hal yang kedua, teman-teman, mengapa kita harus bersyukur? Yang kedua, karena Tuhan baik. Ini sudah pasti, teman-teman. Mazmur pasal 136 ayat 1. Silakan dibacakan. Mazmur pasal 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini sangat banyak dicatat dalam kitab Perjanjian Lama. Ada juga dalam kitab Tawarik. Jadi bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, dalam artian tidak terbatas, teman-teman. Tuhan baik kepada kita menjadikan alasan untuk kita selalu bersyukur. Kebaikan Tuhan kalau kita lihat, teman-teman, sangat berbeda dengan kebaikan yang diberikan oleh manusia. Manusia baik kepada kita mungkin karena kita sudah lebih dulu baik kepada dia, atau mungkin karena kita sudah melakukan sesuatu hal yang menguntungkan dia, yang menyenangkan dia, makanya dia baik kepada kita. Tapi lihat, teman-teman, Tuhan baik kepada kita justru meskipun kita sering menyangkal Tuhan, kita sering melawan perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, tapi lihat Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita.
Jadi ini sangat berbeda dengan kebaikan Tuhan kepada kita dan juga kebaikan sesama kepada kita. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun sering kita melakukan kesalahan, kembali lagi bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Bahkan dikatakan untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan Tuhan itu nggak pernah expire, nggak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Jadi hal apa lagi yang membuat kita ragu dan menyalahkan Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi tidak terukur teman-teman, pengorbanan terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saya dan juga saudara. Jadi itulah hal mengapa kita harus bersyukur. Jadi belum cukupkah itu teman-teman sehingga kita tidak bersyukur, sehingga kita mengabaikan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita pagi hari masih bisa bangun, kita masih bisa makan, tubuh kita masih lengkap, kita masih sehat, bersyukurlah teman-teman. Jangan karena ketika kita mengalami masalah, sebaliknya kita menyalahkan Tuhan. Justru masalah itu menjadi batu loncatan supaya iman kita semakin dimurnikan. Banyak sekali tokoh Alkitab yang mengajarkan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa mereka bersyukur bukan karena kebaikan-kebaikan Tuhan saja yang mereka terima. Seperti Ayub katakan ketika dia sakit, hanyakah kita menerima kebaikan dari Tuhan, tapi bagaimana dengan suatu masalah yang kita alami dalam kehidupan kita? Intinya kita harus selalu bersyukur. Nah teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, baik buruknya kehidupan kita, itu semua terjadi atas kendalinya Tuhan. Mungkin tidak baik menurut kita, tapi pasti itu baik menurut Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Masalah yang kita alami menjadikan kita naik level supaya kita makin dekat dengan Tuhan, bukan supaya kita jauh dari Tuhan teman-teman. Karena kalau kita melihat, saya pun secara pribadi demikian teman-teman. Kadang kalau saya merasa senang-senang saja dalam hidup saya, tidak ada masalah, saya kadang jarang baca Alkitab, tidak bersyukur, dalam artian ketika senang-senang lupa Tuhan teman-teman. Tapi ketika masalah datang kepada saya, pasti saya yang paling pertama saya cari bukan teman-teman di sekitar saya, tapi Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Jadi jangan hanya ketika ada masalah baru kita cari Tuhan, tapi ketika bersyukur pun kita harus cari Tuhan. Makanya kadang masalah datang dalam kehidupan kita supaya kita ingat Tuhan teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah selalu dan selalu bersyukur. Jadi kita bersyukur seperti Agnes Monica berkata bahwa kita bersyukur bukan hanya kepada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi juga kepada sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mensyukuri itu. Amin. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.